Halo, kembali lagi dengan Sandika di XND Tech Channel. Beberapa waktu lalu kita sudah melakukan unboxing terhadap handphone ini, yaitu Samsung Galaxy S20 Ultra, yang memberikan kesan wow bagi saya, karena semua angka raksasa dunia per-HP-an bisa kita temukan pada handphone ini. Ini bayangin, layar 6,9 inch, dengan refresh rate 120Hz dan resolusi 1440p. Dukungan kamera 108 megapiksel yang bisa ngezoom sampai 100 kali dan mampu melakukan perekaman video pada resolusi 8K. Lalu dia juga punya Exynos 990 dengan dukungan RAM 12 GB dengan storage 128 GB. Oke. Dan baterai badak 5000 mAh. Di atas kertas sih, sepertinya HP ini merupakan HP idaman dengan performa yang luar biasa saat kita gunakan. Namun, setelah penggunaan selama 2 bulan, apakah nama Ultra pada handphone ini dapat berarti pengalaman penggunaan smartphone yang Ultra juga? Mari kita bahas. Saat pertama kali menggenggam HP ini, saya langsung menyadari bahwa ini adalah handphone yang gede banget. Namun, surprisingly masih nyaman dipegang. Sepertinya sih karena aspek rasionya yang 20:9 ya, sehingga bentuk HP-nya lumayan tinggi, dan masih nyaman digenggam di tangan. HP ini juga masih nyaman ditaruh di dalam kantong seperti kantong celana jeans. Seperti flagship Samsung pada umumnya, HP ini pakai aluminium frame dengan bodi berbahan kaca di bagian depan dan belakang. Lalu sekarang seluruh tombol sudah dipindahkan ke sisi kanan dari bodi HP ini. Goodbye headphone jack. Dan jika kita melihat bagian belakang, maka kita akan disambut oleh modul kamera segede gaban yang memenuhi hampir setengah lebar bodi HP ini dan sangat menonjol keluar. Secara keseluruhan sih, dari sisi desain, menurut saya handphone ini nggak terlalu berbeda dengan lini handphone Samsung yang lain, bahkan cenderung ngeblend dengan seri-seri Samsung di mid-range level. Layar 6,9 inci Dynamic AMOLED 2X yang dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 6 yang mendukung HDR10 plus di HP ini, cantik banget. Kayaknya layar HP tercantik saat ini menurut saya. Brightness bagus, kontrasnya bagus, tone warnanya sangat hidup, viewing angle-nya bagus, dan sangat memanjakan mata. Layar cantik tadi juga mendukung refresh rate layar 120Hz. Ini bikin pengalaman penggunaan handphone sehari-hari jadi beda banget. Super smooth saat scrolling, nyaman banget di mata. Jadi hal-hal biasa kayak scrolling feed Instagram mantan, nontonin orang berantem di kolom reply Twitter, atau sesederhana nge-scrolling galeri di HP ini memberikan pengalaman yang beda banget. Sekalinya ngeliat 120Hz, susah bro buat balik ke 60Hz. Beda banget. Mode 120Hz ini hanya dapat diaktifkan pada resolusi Full HD. Namun karena pengalaman yang diberikan beda banget, kapanpun saya akan memilih 120Hz dibandingkan resolusi layar full 1440p. Speakernya yang bersifat dual firing memberikan pengalaman audio stereo yang cakep banget, khususnya dalam konsumsi media mainstream seperti YouTube ataupun Netflix. Body bassnya dapet, suaranya jelas, clear and crispy. And boy, ini bisa bunyi gede banget. Jadi, kombinasi layar yang cantik dengan speaker yang mumpuni akan memberikan pengalaman untuk mengonsumsi media pada handphone ini sangat-sangat nyaman dan enak untuk dilakukan. Lalu kita masuk ke bagian yang biasanya paling ditunggu-tunggu sama setiap orang yang nontonin review Samsung Galaxy S20 Ultra, yaitu bagian kamera. Modul kamera utama HP ini terdiri dari 4 buah kamera. Kamera utama 108 megapiksel, kamera ultrawide 12 megapiksel, kamera telefoto dengan periscope dengan resolusi 48 megapiksel, sensor time of flight atau depth sensor, dan kamera selfie 40 megapiksel di bagian depan. Secara umum, gambar yang dihasilkan kamera HP ini sih bagus. Reproduksi warnanya oke, namun kontrasnya kadang agak sedikit agresif, sehingga area gelap jadi gelap banget dan detailnya hilang. Ini bukan masalah besar sih bagi sebagian orang, tapi dengan harga segini harusnya bisa lebih baik. Walaupun sebenarnya gambarnya bisa kita edit di aplikasi seperti Lightroom untuk munculin detail di bagian gelapnya. Tapi alangkah baiknya jika detailnya bisa langsung muncul saat dijepret dari kameranya.
Satu hal yang harus diingat, untuk kamera utama 108 megapiksel, sensor kamera HP ini gede banget dan menggunakan bukaan yang lebar juga. Akibatnya, area fokus kamera HP ini menjadi tipis atau dangkal. Dalam fotografi sih, ini bisa menimbulkan efek bokeh yang enak dilihat di mata. Di HP ini juga kerasa sih, cuma di beberapa kasus agak nggak enak kelihatannya. Biar lebih paham, lihat foto ini. Di sini, terlihat bagian depan lensa kamera ini sangat fokus dan tajam. Namun karena area fokusnya yang dangkal, tulisan alpha yang posisinya agak belakang dari titik fokus kamera ini udah mulai keluar dari fokus. Dan menurut saya, hasilnya jadi kurang enak dipandang. Nah, tapi untuk bokeh benerannya, perhatiin deh, di bagian background, daun-daun tuh bisa dilihat bokehnya natural banget dan enak dipandang, serta mengisolasi subjek foto dari backgroundnya. HP ini menggunakan teknologi yang disebut dengan pixel pinning, sehingga kamera 108 megapiksel tersebut akan menghasilkan foto 12 megapiksel yang tajam banget. Tapi untuk menggunakan mode full 108 megapiksel, itu juga bisa diaktifkan secara manual di aplikasi Gallery, sehingga foto yang dihasilkan akan tajam banget dan dengan resolusi yang tinggi banget, sehingga kita bisa bikin baliho dengan gambar yang dijepret pada handphone ini. Namun kurangnya adalah ukuran filenya akan jadi gede banget, sehingga akan sangat boros storage saat disimpan. Seperti yang mungkin sudah kebanyakan dari kalian tahu bahwa sensor HP ini memiliki masalah saat melakukan autofocus. Fokusnya suka hunting, sehingga kadang saat kita mau jepret suatu subjek dan nggak fokus, itu gambarnya jadi blur, kan ngeselin banget. Namun emang kalau fokusnya lagi dapet sih, itu gambarnya tajam banget. Ini disayangkan banget sih, khususnya pada sebuah smartphone flagship yang mengandalkan kamera sebagai nilai jualnya. Namun setelah beberapa software update yang sudah diberikan Samsung kepada handphone ini, sekarang autofocus dari handphone ini sudah jauh lebih reliable daripada saat pertama kali rilis. Sehingga untuk sekarang sih saya sudah berani pede untuk menggunakan handphone ini untuk jepret-jepret momen dan tidak terlalu khawatir akan kehilangan fokus. Ya, meskipun nggak perfect sih, kadang tetap miss aja gitu fokusnya. Tapi udah jauh lebih reliable dan lebih baik dari saat pertama kali rilis. Performa low light di kamera utama HP ini bagus karena ukuran sensor yang besar tadi. Bahkan tanpa pakai night mode juga udah bagus. Namun dengan aktifin night mode-nya, kita bisa dapat hasil yang lebih detail. Kurangnya night mode sih pastinya HP harus dipegang agak lama pas lagi shoot, sehingga nggak cocok untuk syuting objek yang sedang bergerak. Sekarang kita menuju ke fitur yang dengan sangat bangga dituliskan oleh Samsung pada modul kamera HP ini, yaitu kemampuan untuk ngezoom 100 kali. Sejujurnya kualitas gambar dari zoom 100 kali HP ini nggak bisa dibilang bagus ya. Cuma kalau menurut saya sih, fitur zoom 100 kali ini lebih dapat dimanfaatkan ke arah utilitas, seperti untuk melihat papan atau sign dari jarak jauh seperti yang sempat saya lakukan di bandara kemarin. Agak disayangkan sih, kenapa yang ditonjolkan sama Samsung di HP ini malah fitur 100 kali zoom-nya. Asumsi saya sih karena bisa dipakai jadi bahan marketing ya. Tapi 10 kali zoom di HP ini hasilnya tuh bagus banget. Impresif dan sangat instagramable banget. Bahkan di 30 kali pun gambarnya masih bisa dipakai meskipun terdapat penurunan kualitas. But still impressive. Salah satu fitur juga yang dibanggakan oleh Samsung terkait kamera HP ini adalah kemampuan untuk ngerekam di resolusi 8K. Ya bisa sih ngerekam 8K, cuma hasilnya gimana ya, menurut saya masih belum optimal aja gitu. Masih ada jittery-jittery yang agak kurang enak dilihat. Dan mungkin kalian akan ngenotice jika kalian sedang melakukan perekaman bahwa setiap kalian bergerak,
rolling shutter dari handphone ini akan membuat objek menjadi jelly, jadi kalau gerak tuh kayak gini gitu. Tapi setelah dilihat hasil akhirnya, efek tersebut nggak akan terlalu kelihatan kok. Dan storage yang dimakan untuk menyimpan video 8K ini gede banget. Jadi saran saya sih kalau emang nggak perlu-perlu banget, ya shoot pakai 4K aja lah. Karena hasil 4K-nya di HP ini udah bagus banget. Kecuali sih kalian mau ngerekam pakai tripod gitu ya. Jadi HP-nya ditaruh di tripod dan ngerekam video still yang akan kalian potong atau crop nanti, ya itu bolehlah pakai resolusi 8K-nya. Sekarang Anda sedang melihat video dari Galaxy S20 Ultra di settingan 4K. Di sini kita bisa langsung ganti lensa ya. Dari ini yang lensa biasa, yang wide, kita bisa langsung ke ultra wide. Atau bisa juga kita langsung ke lensa telefoto untuk ngasih zoom 5 kali. Untuk kamera selfie juga hasil fotonya bagus dan lumayan detail, dan sama seperti kamera utama, jika kalian ingin menggunakan full resolusi 40 megapiksel, maka bisa diaktifkan secara manual saat di aplikasi galeri handphone. Lalu sekarang ini ada di video dengan kamera depan dengan resolusi 4K. Sama juga kayak tadi, ini bisa kita langsung putar kameranya untuk pakai kamera belakang. Handy dandy. Salah satu fitur yang diperkenalkan di HP ini juga adalah fitur single take untuk kameranya, sehingga kamera HP ini bisa mengambil gambar dan video saat bersamaan. Sehingga kita bisa menggunakan fitur single take ini untuk mengabadikan momen-momen yang mungkin nggak keulang beberapa kali. Kan enak tuh, bisa langsung punya video dan juga foto dari sekali pengoperasian kamera. Ini asik banget sih. Khususnya untuk momen-momen yang nggak keulang 2 kali, kayak misalnya adik atau teman lagi tiup lilin, ya bisalah kita manfaatkan fitur single take ini untuk nangkep momen tersebut. Untuk keamanan, HP ini punya in-display fingerprint yang sejujurnya masih terasa sama, kayak Galaxy S10 series, cuma terasa sedikit lebih reliable dan cepat. Dengan penggunaan standar saya sih, sosial media, YouTube, dan sesekali bermain game, HP ini bisa bertahan full day dari pagi hingga malam, meskipun saat malam hari baterainya udah di bawah 10%. Oh ya, tadi itu dengan mode 120 Hz aktif sepanjang waktu. Namun kalau diturunkan ke 60 Hz sih harusnya bisa jauh lebih lama dari itu. Jadi kalau misalnya baterainya nanggung kayak 30 atau 50% dan kalian mau keluar rumah, ya udah cas dulu aja, terus tinggal mandi. Ntar habis mandi, daya yang keisi di baterainya udah lumayan banyak. Fitur-fitur kelas flagship Samsung juga bisa ditemukan pada handphone ini, seperti reverse wireless charging, fast wired and wireless charging, rating IP68 yang bisa bikin HP ini diajak main air, dan 5G. No. Actually, Indonesia dapat versi yang LTE. Ya, saya bisa memahamin ini sih, karena mungkin jaringan 5G di Indonesia nggak akan tersedia dalam waktu dekat. Cuma kan, kalau orang udah bayar segini, itu mau device yang future-proof kan. Jadi, agak kecewa aja sih Indonesia nggak dapat yang versi 5G. Soal performa sih, kombinasi Exynos 990 dan RAM 12GB di HP ini udah bikin kegiatan sehari-hari jadi nyaman banget. Dan adanya fitur untuk ngepin suatu aplikasi, juga sekarang membuat aplikasi yang kita pin di HP ini tidak akan tertutup saat kita melakukan multitasking. Ini bagus sih, jadi benar-benar bisa memanfaatkan angka RAM 12GB yang lebih gede dari RAM laptop saya. Tapi sebagai seorang power user, saya memiliki satu kekecewaan pada handphone ini. Well, pada handphone Galaxy S20 series pada umumnya. Dan ini salah satu kekecewaan yang menurut saya lumayan major. Hal ini adalah karena chipset Exynos 990 ini akan overheat saat digunakan dalam jangka waktu yang lama untuk hal-hal yang berat seperti bermain game. Sehingga akan terjadi penurunan FPS yang lumayan signifikan yang dapat mempengaruhi pengalaman kita bermain game pada handphone ini. Saya nggak bilang chipset Exynos 990 ini lambat sih. SoC ini udah kenceng banget untuk ukuran handphone, namun tidak se-reliable versi Snapdragon dari handphone ini. Bahkan perbedaan performa yang dapat dirasakan untuk penggunaan berjangka lama lumayan signifikan. Jadi seorang konsumen yang dapat versi Exynos ini kayak agak dirugikan gitu sama Samsung. Itu saya kesel banget sih. Tapi kalau Anda jarang banget main game atau jarang menggunakan handphone ini untuk tas-tas yang berat, SoC ini udah sangat-sangat cukup untuk mengakomodasi kebutuhan Anda.
Jadi, apakah handphone ini worth harga 18,5 juta? Well, di harga segini sih udah pasti ada yang namanya law of diminishing returns, di mana saat kita bayar 2 kali lipat, HP-nya jadi 2 kali lebih bagus. Bayar 2 kali lipat lagi, dia 10% lebih bagus. Bayar 2 kali lipat lagi, dia 1% lebih bagus. Hal itu juga kerasa banget di HP ini sih. Karena sejujurnya fitur andalan HP ini di samping layar dan baterainya, khususnya kamera, mungkin akan jarang digunakan orang pada umumnya. Seri S20 yang reguler dan Plus juga harusnya kameranya udah cukup banget untuk orang kebanyakan. Jadi mungkin versi tersebut bisa jadi pilihan yang sebenarnya lebih menarik. Bahkan menurut saya layar HP inilah yang menjadi faktor utama dalam keputusan untuk memilih seri Ultra ini dibandingkan S20 yang lain. Tapi kalau Anda pengen teknologi HP terkini, semua yang termutakhir dari Samsung, setup kamera paling komplit, layar yang paling cantik, dan mau membayar 18,5 juta, mungkin HP ini adalah HP untuk Anda. HP ini emang nggak sempurna, nggak ada yang sempurna memang. Tapi sebagai seorang yang suka mengikuti perkembangan teknologi smartphone, saya suka melihat produk kayak gini yang ngedorong batas-batas dari apa yang bisa kita dapatkan dari sebuah smartphone. Semoga dari brand lain juga bikin gebrakan kayak gini. Sekian review saya terhadap Samsung Galaxy S20 Ultra. Like jika Anda suka, dislike jika tidak suka, dan subscribe jika belum. Kita jumpa lagi di video berikutnya.